Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini saya akan berbagi resep kari pap pusing dengan isian ayam jamur lada hitam yang supernya berlapis. Untuk rasa dijamin juara, sangat cocok untuk ide camilan maupun sebagai ide jualan. Langsung saja mari kita membuat. Untuk langkah yang pertama, lelehkan 1 sendok makan margarin. Setelah itu masukkan 3 siung bawang putih, kemudian setengah buah bawang bombay, setelah itu setengah sendok makan lada hitam. Lanjut ini kita tumis sampai harum dan layu. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Setelah harum dan layu, kemudian masukkan 300 gram daging ayam cincang. Lanjut ini kita tumis kembali sampai berubah warna. Setelah daging ayam berubah warna, kemudian masukkan 100 gram jamur kuping. Lalu aduk kembali, campur hingga rata. Setelah tercampur rata, tuangkan 100 ml air mineral. Kemudian tambahkan seasoning meliputi setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan saus tiram, dan 3 sendok makan kecap manis. Kemudian ini kita aduk kembali, campur hingga rata. Setelah rata dan air sedikit menyusut, kemudian tambahkan 3 buah cabai merah, lanjut 3 buah cabai hijau, tambahkan juga 2 batang daun bawang dan 2 batang seledri. Aduk kembali, campur hingga rata, masak sampai matang. Untuk yang terakhir, kentalkan dengan 2 sendok makan tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air. Lalu ini kita aduk kembali, campur hingga rata, masak sampai matang. Nah, sampai seperti ini cukup, kemudian angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya, siapkan 300 gram tepung terigu, kemudian masukkan ke dalam wadah bersih. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula halus. Lalu ini kita aduk campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur. Setelah bahan kering tercampur, kemudian tuangkan 80 ml minyak goreng dan 100 ml air dingin, tuangkan secara bertahap. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata, gunakan bantuan spatula terlebih dahulu. Lanjut tuangkan untuk sisa air, kemudian uleni kembali hingga tercampur rata. Di sini saya uleni langsung menggunakan bantuan tangan seperti ini. Nah, sampai seperti ini, kemudian ini kita bungkus dengan plastik wrap dan sisihkan terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya, siapkan 100 gram tepung terigu, kemudian tambahkan 30 gram tepung beras. Setelah itu, tambahkan 80 gram mentega putih, bisa juga memakai margarin. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata hingga membentuk adonan. Nah, sampai seperti ini. Setelah tercampur rata, selanjutnya bungkus kembali dengan plastik wrap, diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit berlalu, berikut ini setelah adonan saya diamkan selama 30 menit. Berikut ini untuk adonan yang pertama, saya akan bulatkan seperti ini terlebih dahulu. Lanjut saya bagi menjadi 8 bagian. Nah, kita bulatkan kembali sampai seperti ini. Hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai untuk ke semua adonan. Totalnya ada 8. Nah, ini untuk adonan yang kedua. Sama, untuk adonan kedua kita bagi menjadi 8 bagian lalu kita bulatkan. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai untuk ke semua adonan. Totalnya ada 8 masing-masing. Selanjutnya ambil adonan pertama yang kita bulatkan, lalu kita pipihkan. Pipihkan menggunakan bantuan rolling pin. Jangan terlalu tipis, cukup seperti ini saja. Nah, sampai seperti ini.
Setelah itu tambahkan dengan adonan B di dalamnya atau di tengahnya seperti ini, kemudian tutup dengan adonan A. Lanjut ini kita rapikan, pastikan tertutup dengan baik. Nah, kita bulatkan seperti ini, lakukan hingga selesai, hasilnya 8 bagian. Berikutnya ambil satu buah adonan, bagian yang mulus berada di bawah. Kemudian ini kita pipihkan, gunakan bantuan rolling pin, kita pipihkan persegi memanjang. Pipihkan secara perlahan dan hati-hati supaya isiannya tidak pecah. Setelah itu kita gulung secara menyerong seperti ini atau diagonal. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjut ini kita pipihkan kembali. Pipihkan tipis memanjang. Nah, seperti ini. Setelah itu ini kita gulung dari ujung ke ujung sambil dirapikan. Nah, hasilnya seperti ini, lakukan hingga selesai untuk ke-8 adonan. Langkah selanjutnya kita ambil satu buah adonan lalu potong menjadi 2 bagian. Potong menjadi 2 bagian seperti ini, hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Untuk satu resep ini menjadi 16 potong atau 16 bagian. Langkah berikutnya ambil satu potong adonan, bagian yang tengah berada di bawah. Lanjut ini kita pipihkan menggunakan bantuan rolling pin. Pipihkan seperti ini. Pipihkan tipis seperti ini. Setelah itu kita tambahkan dengan isian yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Pastikan untuk isian sudah dalam keadaan dingin. Untuk banyaknya isian disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Lanjut ini kita satukan untuk ujung kulitnya sambil ditekan-tekan seperti ini. Lanjut ini kita pilin secara perlahan dan hati-hati. Nah, hasilnya seperti ini, lakukan hal yang sama hingga selesai. Untuk satu resep ini menghasilkan 16 buah dengan ukuran pastel jumbo. Untuk langkah selanjutnya kita goreng sampai matang. Gunakan api sedang cenderung kecil saat menggoreng supaya tidak mudah cepat gosong. Jangan lupa untuk dibolak-balik supaya matang dengan merata. Setelah cukup coklat keemasan dan matang, kemudian bisa diangkat dan ditiriskan. Seperti ini hasilnya sangat cantik bukan? Layernya berlapis-lapis. Berikut ini untuk kari pap pusing isi ayam lada hitam siap untuk dinikmati. Tampilannya sangat cantik berlapis. Teksturnya garing dan renyah. Sedangkan untuk rasanya unik dan enak. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.